untuk memahami bahwa bantuan itu ada, bantuan itu hadir, tetapi tidak serta-merta bisa memuaskan di lini paling bawah, karena dari pemerintah desa sudah mengupayakan untuk mengusahakan yang mana kadang data-data itu ada tetapi tidak sesuai yang diharapkan. Maka dari itu mungkin pada malam hari ini kami selaku BPD juga meminta ataupun mohon kepada Ketua RT ataupun Ketua RW untuk mencermati ataupun memahami nanti apa-apa yang akan dipaparkan ataupun disampaikan Ketua RW dan Ketua RT serta tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan rasa nyaman kepada lingkungan di RW-nya ataupun di RT-nya. Dengan adanya bantuan ini tadi sudah banyak disampaikan, tentunya akan menimbulkan rasa iri. Saya yakin itu, walaupun itu dianggap mampu, namanya dikasih uang atau dikasih bantuan pasti mau, Pak. Itu fakta itu di lapangan seperti itu. Kemarin saya ikut membagikan bantuan yang dari Pak Bupati. Di sana pun banyak yang menanyakan, kenapa Pak saya tidak dapat? Saya juga menjawab itu bingung. Kenapa? Karena itu bukan bidang saya. Saya sifatnya hanya mengantar, terus memantau dan mengendalikan situasi agar tidak terjadi istilahnya suara-suara yang kurang enak. Oleh karena itu, saya mengharapkan sekali lagi kepada seluruh ketua RW, tokoh masyarakat, ketua RT, mari kita jaga keamanan di desa kita. Memang sampai saat ini desa Wonopringgo secara umum masih kondusif, masih aman, Pak. Kemudian yang selanjutnya yang di depan saya ini bapak-bapak, ibu yang tergabung dalam tim Satgas COVID, saya dari Bapeda mengucapkan banyak terima kasih karena tanpa panjenengan semua sebagai Satgas COVID mungkin saya pun tidak memakai masker, Pak, karena tidak ada himbauan, hanya himbauan secara umum, Pak. Tapi kalau di pos sana itu istilahnya ditegur person atau per orang. Dan sampai saat ini, mungkin sampai malam ini, saya sangat mengapresiasi kepada tim Satgas COVID. Saya sudah keliling satu kecamatan Wonopringgo, Pak, masing-masing desa. Memang ya banyak yang seperti ini kayak Wonopringgo, tapi Wonopringgo menurut saya masih bagus, Pak. Masih loyal masyarakatnya dengan himbauan-himbauan dari Satgas COVID. Kemudian yang selanjutnya, saya mengharapkan juga ini sudah hampir Lebaran, masih kurang lebih 3 minggu lagi. Saya mengharapkan keamanan masing-masing rumah, Pak. Kalau di malam hari sudah mau itu, tolong jangan sampai lupa masalah itu. Jadi agar diuji, Pak, kendaraan atau sepeda onel atau yang lain-lain, Pak, tolong dijaga, Pak. Karena ini di Desa Wonopringgo kemarin sudah ada sebetulnya itu ayam untuk Pak, untuk Lebaran, Pak. Ternyata setelah ditengok pagi-pagi sudah tidak ada, itu ayam sudah dipelihara sudah berbulan-bulan, Pak. Ini mohon maaf, Pak, itu memang kemarin terjadi di Wonopringgo. Kemudian yang selanjutnya kepada Bapak Ketua RW Desa Wonopringgo, karena di desa ini kan banyak pos kamling, tolong dihidupkan, Pak. Kalau pos kamling itu ada orangnya, saya yakin, Pak, orang yang mau berbuat jahat minimal, Pak, di sana masih ada orang duduk-duduk, ada orang ngobrol-ngobrol atau apalah di situ. Orang yang mau niat jahat masih berpikir. Di dasar ini ternyata keamanannya luar biasa, masih lek-lekan sampai malam. Sebenarnya sama, Pak, di tempat saya juga begitu, Pak. Di tentara itu juga ada jaga setiap saat, makanya musuh mau masuk mungkin sudah hampir duluan, Pak. Padahal kadang-kadang kita juga ngantuk sekali, Pak. Sekali lagi saya mengharapkan kepada seluruh RT dan RW, nanti apa-apa yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa, tolong disampaikan apa adanya, Pak. Jangan disampaikan berlebih-lebihan atau lebih atau kurang, Pak. Jadi nanti kalau ada masyarakat yang mau menanyakan mungkin ke Kepala Desa atau ke siapa, itu jawabannya satu, sama.
Jadi sesuai dengan pokok kita, maju bersatu mantap. Kita dapatnya bersatu nyata. Kalau memang nanti Pak Lurah menyampaikan A, sampaikan A. Kalau ada pertanyaan panjenengan tidak bisa menjawab, limpahkan ke pemerintah desa. Tidak usah ragu-ragu. Jadi biar masyarakat itu bisa menerima, bisa tenang Pak. Kalau kami dari Indonesia tidak berharap Desa Wonopringgo kondusif Pak, aman, tentram, ekonomi berjalan lancar. Saya kira hanya itu yang perlu saya sampaikan. Nanti mungkin panjang lebar yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa. Terima kasih. Kalau mungkin ada tutur kata yang kurang pas di panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya malam hari ini ayo kita bareng-bareng, kita bedah, kita petani bersama warga kita, karena ada beberapa aturan yang disampaikan kepala desa. Warga kita yang akan dapat PKH sudah tidak dapat dari yang lain, jadi tidak boleh ada double dapat. Jadi kalau kemarin sudah dapat dari pusat, ya kemungkinan tidak akan dapat dari provinsi. Ini yang perlu kita sikapi bersama. Kita sebagai tokoh-tokoh masyarakat, sebagai orang yang di depan di dalam garda Desa Wonopringgo, kita bikin suasana ini bisa tercermin kebersamaan kita untuk mengamankan bantuan yang ada ini sampai ke masyarakat dengan baik. Di masyarakat juga tidak timbul keresahan. Yang paling berat ini adalah sisa yang terakhir, karena yang terakhir ini kan, kalau yang awal ini kan sudah ada Beatrice, nama sudah ada, bisa dirubah-rubah, kecuali yang double. Kalau yang double, pemerintah desa beserta elemen masyarakat ini bisa mengalihkan supaya tidak jadi keresahan. Karena ada lihat satu orang dapat double, yang dapat mesti yang lain akan kaitung lorong aku itu sama sekali. Ini juga menjadi pekerjaan berat kita untuk sama-sama ayo kita amankan. Yang lebih penting Bapak dan rekan sekalian, nanti yang terakhir itu yang tidak dapat dari PKH, dari provinsi, pusat dan kabupaten, itu masih ada peluang terakhir yang akan dapat dari DLT dana desa. Itu tugas kita bersama antara pemerintah desa dan para RT untuk memverifikasi yang benar. Saya minta nanti para RT juga bisa benar-benar memverifikasi yang kemarin data dikasih oleh kepala desa waktu sosialisasi. Malam hari ini aja kita paparkan per RT, kita buka masing-masing RT. Kira-kira di RT 1 masih sisa berapa orang yang belum dapat, di RT 2 berapa orang sampai dengan RT 10. Yang belum itu nanti kita lihat kriterianya lagi, kriterianya masuk nggak. Kalau dia masuk dalam keluarga miskin, jangan sampai kita ngasih orang yang di luar BNP yang berkeputusan kita. Jangan sampai kita nanti menjadi peresatan masyarakat. Bukan supir mobilnya loro itu sama BNP dana desa. Ini sih orang dua pokok orang itu. Ayo kita petani bareng. Mudah-mudahan karena ada seluruh ketua RT yang lebih dekat dengan warganya dibantu ketua RW, gitu ya. Kan lebih dekat yang lebih tahu kan ketua RT, ketua RW. Baru mungkin DPD, kalau DPD juga kewilayahan. Saya mohon, ayo kita bersinergi ketua RT, kemudian di atasnya ada sesepuhnya ketua RW untuk barang-barang verifikasi. Di luar itu setiap wilayah juga punya anggota BPD. Ini ayo bersatu sama-sama gitu ya. Kita bikin suasana Wonopringgo ini sejuk, walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Karena kalau tidak kita sikapi seperti ini dengan banyaknya bantuan, kalau kita salah mensikapi justru menjadi keresahan. Karena mohon maaf sekali, bantuan ini adalah jumlahnya nggak sama. Kalau kita pinter-pinter mengelola tidak jadi timbul masalah. Itu aja saya ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi dalam penanganan COVID di Wonopringgo ini, malam hari ini kita bikin musyawarah desa yang nanti akibatnya dari tahap sampaikan tadi. Yang pertama sosialisasi sudah 2 minggu yang lalu, kemudian hari ini
pemaparan data dan terakhir nanti coba data itu kita validasi secara benar, jangan sampai ada yang tercecer, terutama data BLD dan data PKH dari pertemuan BPD kemarin yang kita singgung. Data PKH harus benar-benar diverifikasi malam hari ini. Kalau masih ada misalnya di data PKH itu ada namanya, tapi ternyata tidak dapat, itu perlu kita pikirkan di belakang nanti untuk dapat dari alokasi dana desa atau seperti apa. Atau alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bersilaturahim dalam rangka validasi penetapan penerima BLT desa. Jadi sudah disinggung sama narasumber kita Pak Borus terkait dengan keamanan, dan Pak Mijo selaku tokoh masyarakat itu himbauan-himbauan yang kita pemerintah desa berharap supaya apa yang tadi menjadi himbauan tokoh masyarakat itu bisa kita jalankan bareng-bareng. Yang pertama terkait dengan sosialisasi pencegahan COVID, kita dari pemerintah desa, saya selaku ketua relawan COVID melaporkan kepada masyarakat bahwa kita telah melakukan penjagaan di pos induk. Ini masuk minggu ketiga. Ada arahan dari Pak Ganjar terkait tadi sudah disinggung sama Pak Borus, yaitu Jogo Tonggo. Makanya mulai tanggal 1 nanti konsentrasi kita sudah nggak di pusat. Di pusat tanggal 1 kita akan susun jadwal lagi. Jadi setiap tiket hanya ada 2 orang. Satu shift 2 orang, 2 orang, 2 orang. Yang lain kita konsentrasi ke lingkungan. Mohon para RW, para RT diaktifkan lagi siskampling. Karena kemarin kita konsentrasi di depan, kira-kira Jakarta sudah teko, jadi konsentrasi. Ternyata alhamdulillah Jakarta mulai beberapa hari yang lalu sudah melakukan penutupan. Mudah-mudahan warga Jakarta tetap di Jakarta, sehingga kita yang ada di Wonosobo tetap aman dengan warga yang ada. Jadi sekali lagi nanti hari Senin kita akan mulai jadwal baru. Kita susun jadwal baru hanya 2 orang. Mungkin nanti 1 orang belum tentu 1 minggu kena, 2 minggu baru kena lagi. Yang kedua, karena kemarin kita terlalu banyak konsentrasi, sehingga setelah kita lakukan rekapitulasi kita terlalu besar biaya yang kita konsentrasikan di pusat, sehingga kita sambungkan dengan arahan dari gubernur yang Jogo Tonggo itu berbasis RT RW. Tadi Pak Borus sudah menyampaikan untuk kamplingnya diaktifkan lagi. Yang depan hari Senin akan ada jadwal baru. Nanti kalau yang keberatan segera melapor. Jadi kita bisa adakan tukar-tukaran. Soalnya yang menentukan orang teko sing jogo sing, walaupun kita yang di sini nanti gantian menemani. Mungkin dari BPD, dari LPMD, Pak Borus nanti yang menemani. Jadi ketiganya orang yang menemani. Itu terkait dengan pencegahan COVID. Saya juga mohon kepada masyarakat, ini tokoh masyarakat, sekali lagi apa yang kita lakukan untuk menghimbau kepada masyarakat. Bahasanya Pak Jokowi, maskerku menyelamatkan kamu, maskerku menyelamatkan aku. Jadi kita dalam keadaan wabah janganlah jadi orang-orang yang egois. Aku nganggo masker, dia enggak. Padahal maskerku menyelamatkan kamu. Supaya oh iya, yang tetap ngotot berarti dia egois. Jadi ini tolong dihimbau ke masyarakat. Ini itu terkait dengan pencegahan COVID-19. Acara ini malam ini kita adalah untuk memvalidasi, mensosialisasikan ke masyarakat kenapa sih seperti ini. Jadi karena ini acaranya musdes khusus, sehingga pimpinan rapat secara aturan adalah ketua BPD. Kita sebagai narasumber Pak Borus, Pak Mijo, kita tadi ada himbauan-himbauan, mohon untuk diperhatikan. Terkait dengan fasilitasi, sampean mungkin lihat di TV, mulai dari kepala desa sampai bupati ngamuk karena data yang ambiar menurut mereka, karena informasi yang belum tersampaikan. Kepala desa yang ngamuk karena informasi belum tersampaikan. Jadi terkait dengan bantuan sosial dengan adanya wabah COVID ini, kita pun baru sekarang dengan adanya wabah banyak
bantuan-bantuan yang masuk ke desa. Yang sudah lazim berjalan ada PKH dan BPNT, warung. Ini yang menjadi kecemburuan orang-orang. Ternyata setelah kita konfrontasi data antara yang kita dapat dari PKH kecamatan dengan pelaku-pelaku PKH, datanya juga ada beberapa yang nggak nyambung. Jadi saya dapat data dari kecamatan, di situ terdapat orang tersebut mendapat PKH dan BPNT. Itu kepada ketua kelompok, ini ada 3 orang, Mbak Sri Ningsih, Mbak Mumun dan Mbak Tuti. Ini kelompok PKH, jadi ada 3 kelompok. Setelah kita konfrontasi data, ternyata orang itu nggak dapat, tapi di data kita yang dapat dari sumbernya PKH ada. Tapi mudah-mudahan kemarin kita sudah konfrontasi data supaya ini menjadi data yang benar, penerima PKH siapa, penerima BPNT siapa. Setelah nanti malam ini bisa tervalidasi, minimal besok saya dan pelaku kelompok PKH mohon untuk didampingi dari Babinsa dan Ketua RT setempat, kita akan memasang stiker. Tentunya sudah siap. Jadi nanti valid, PKH yang valid, BPNT yang valid kita pasang. Nanti kalau memungkinkan kita juga akan pasang bantuan dari APBD. Bantuan dari, jadi orang tahu awal dari Kementerian Desa, BNT Desa ini diperuntukkan untuk warga desa yang masuk dalam DTKS. Kalau kita kenal BBT, basis data terpadu, BLT dana desa untuk warga desa yang masuk data yang belum mendapatkan dari mana-mana. Kita dapat data dari kecamatan 398 warga yang masuk basis data. Dari 398 baru 177 yang mendapatkan PKH dan BPNT. Terus selama ini di masyarakat kae sing entuk wonge kae-kae tok, entuk PKH yang kuwi, entuk BPNT ya orang itu. Ternyata setelah saya klarifikasi, ya masuk akal. Nek tak gawe sugih wong miskin ki aja rata. Uang 1 juta dibagi wong 10 miskinnya tetap miskin. Uang 1 juta dikasihkan 1 kepala keluarga dia akan bergerak. Jadi selama ini memang PKH dan BPNT seperti itu. Jadi dari dinas sosial nek nangani wong miskin yo ben wong kuwi tertangani. Tapi nek dibagi rata ya terus yang miskin nggak akan naik. Itu yang kenapa ada penerima PKH juga penerima BPNT. Penerima bantuan sosial yang sudah lazim kita terima adalah penerima PKH dan BPNT. Kita masih kemarin datang dari provinsi, dari Kemensos. Dari Kemensos ada datang pertama 34 kepala keluarga. 34 kepala keluarga ini akan menerima bantuan dari Kemensos sebesar 200.000 selama 9 bulan dalam bentuknya sembako yang akan nanti diambil oleh warung. 34 ini bayi name, bayi address, bayi nomor rekening. Jadi desa wis garek nompo, namanya ada, nomor rekeningnya udah ada. Jadi kita tinggal panggil, mereka tanda tangan untuk buka rekening. Itu yang 34 dari Kemensos. Berarti dari DTKS yang tadi 221 orang sudah berkurang 34. Beberapa hari kemudian kita dapat data lagi 106. By name, by address. Berarti berkurang lagi yang 221 dikurangi 34 dikurangi 106. Barusan saya dapat kabar dari provinsi sebanyak 25 orang. Cuman sayangnya dari 25 orang beberapa nama adalah nama-nama yang sudah menerima PKH dan BPNT. Besok akan kita klarifikasi apakah nama ini sudah saklek. Artinya nama itu saklek, nama itu yang betul-betul akan kita kembalikan. Karena akan bermasalah manakala orang itu kita berikan. Lah kayak untuk PKH mau untuk menang. Ya tadi jadi ada dari Kemensos 34 orang, dari Kemensos lagi 600.000 selama 3 bulan. Jadi jumlahnya salah. 200 kali 9, 600 kali 3. Datang lagi yang dari provinsi, kabar terakhir 200 selama 3 bulan. Tapi kepastiannya belum tahu saya. Cuman nama kita sudah dapat sebanyak 25 orang. Nah, jenengan terkait dengan data, di antara 25 orang ada 2 nama bukan warga Desa Wonopiko. Jadi nek ngerti datanya seperti itu. Jadi orang iso saling maju. Kita dapat datanya seperti itu. Ada 2 nama yang kita cari bukan warga Desa Wonopiko. Kemarin tadi Pak Boris sudah bicara bahwa ada bantuan juga dari
Bupati berupa sembako. Rencananya 2 bulan, tapi kita masih berusaha untuk ada anggaran, cuman anggarannya nyandak bora akan ada penambahan, tapi itu belum pasti. Yang pasti bulan April dan Mei ada sembako dari kabupaten. Yang perlu panjenengan tahu, bantuan yang dari pusat kita tidak bisa apa-apa. Kalaupun nanti ada yang double kayak PKH dan BPNT, wes ora iso apa. Tapi wajib bagi BLT desa tidak diperkenankan untuk penerima bantuan dari APBN maupun dari APBD. Artinya yang penerima sembako kemarin dari Bupati pun sudah tidak diperkenankan untuk mendapatkan BLT desa. Dasarnya instruksi Permendagri nomor 3 tahun 2020. Jadi terkait dengan penanganan COVID, ini Kementerian Desa mengeluarkan aturan terkait COVID. Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan, ada beberapa yang tak sinkron. Di Kementerian Desa bahwa penerima BLT adalah warga non PKH non BPNT. Nah, terus warga yang selama ini miskin tidak masuk dari basis data mau dapat dari mana? Makanya pada saat kita mengajukan yang 150 itu adalah warga yang non PKH non BPNT. Jadi kemarin kita diminta pusat ada form A. Form A itu isinya adalah warga yang sudah masuk dalam basis data terpadu. Kita ajukan. Nah, kementerian kemarin mengambil dari nama-nama basis terpadu. Dan warga yang sudah masuk dalam basis data terpadu wajib mendapatkan BLT desa. Di sini kita masih mengenal BLT data desa, tapi nanti di peraturan Bupati yang kemarin kita sudah selesai, tinggal nunggu pengesahan, kita memakai nama BLT desa. Kodowa ini betul-betul. Jadi yang perlu panjenengan tahu, BLT desa sasarannya adalah kepada warga sing belum itu tinggi. Nanti di sini akan dibuka. Nanti kita akan kupas satu-satu dari RT 1 siapa aja yang masuk, RT 1 nanti mengusulkan siapa. Jangan sampai dalam usulan nanti diusulke warga sing sugih. Jadi nek katakan RT 1 wong sugih ngusulke, warga lain pasti ngomong kaya wong sugih diusulke. Nek diusulke akan bermasalah karena wong sugih kok dikai BLT desa. Apa gunanya kita malam ini ketemu? Gunanya seperti itu. Jadi kita saling mengingatkan supaya jangan sampai ada yang bocor. Yang dari BLT Kemensos orang satu protes. Saya pun diprotes dulu karena datanya semua dari pusat. Pada waktu bulan 2019 kita mengadakan verbal verifikasi dan validasi. Termasuk ada Mbak Nese sama Mbak Ana yang kita ajukan banyak validasi. Yang jadi perkara koyo-koyone ini kira-kira yang menentukan sistem. Jadi kita masukin dengan online, di sana yang menentukan itu sistem. Ada janda miskin, sak miskin-miskin. Itu yang kita amati. Tapi ada warga yang lebih sugih daripada jandane. Tapi karena dia menanggung anak, banyak keluarnya di basis data. Makanya di sini banyak para lansia-lansia yang ketinggalan, kecuali yang umurnya udah 70 tahun ke atas. Ada PKH lansia, ada beberapa masuk. Nah, PKH lansia itu batasannya 70. Sementara ini antara 60-70 akeh. Nggak dapat bantuan. Di basis data pun dia berdiri sendiri, koyonnya aneh. Makanya nanti malam ini kita validasi fokus kepada penerima BDT, warga BDT yang belum mendapatkan dari mana-mana. Kemarin di Perbuk kita mengusulkan warga miskin yang tercecer. Kita sampai tegang sama dinas sosial, karena dinas sosial masih berpegangan bahwa verbal itu akan minimal 3 bulan baru selesai. Nah, terus warga miskin yang nggak masuk basis data, untuk BLT desanya gimana kalau harus tunggu 3 bulan? Akhirnya di peraturan Bupati bahwa warga miskin yang belum masuk ke basis data bisa diberikan dan desa wajib mengusulkan untuk diusulkan menjadi warga yang masuk dalam basis data. Ini yang perlu diingat, wajib mengusulkan hasilnya kita nggak punya kewenangan. Di sini nanti bisa dilihat mungkin yang tadi paham dulu nggak? Paham supaya sampai luar nanti sama.
bahwa penerima BLT desa bukan penerima yang sudah menerima dari APBN maupun dari APBD. APBN itu apa? PKH, BPNT, yang dari Kemensos sebanyak 34, yang dari Kemensos sebanyak 106 itu dari APBN. Yang dari APBD mana saja? APBD provinsi. Yang kita dapat 25 ternyata 2 orang bukan orang kita. Nah itu kita masih bisa nuker, yang 2 kita akan carikan. Tapi ini enggak, artinya kita cuma dapat 23. Ada lagi APBD, mana lagi? APBD adalah beras yang dari Bupati, sembako kemarin. Jadi nanti BLT desa kita juga dibantu supaya dalam BLT desa ini tidak ada orang-orang yang sudah menerima bantuan yang kemarin. Jadi nanti dicermati. Di sini nanti ada untuk contoh ada saya, dia sudah menerima 34, berarti dia terima dari bansos Kemensos yang 34. Saya nyebut 34 karena jumlah orangnya 34, jadi lebih gampang. Itu dia akan mendapatkan 200.000 selama 9 bulan dalam bentuk e-warung. Jadi gue getas ya, gue getas selama 9 bulan. Gue naik 9 bulan aja nuntut meneh. Mudah-mudahan setelah 9 bulan bisa bergeser masuk BPNT sing tak bener, tapi itu bukan kewenangan kita. Kemarin juga ada yang datang ke kita bahwa Januari sampai Maret dia mendapatkan PKH, tapi April dia konconis keturung itu. Kita klarifikasi ke PKH kecamatan karena mereka yang tahu, jawabannya yang ngambang. Pak, memang untuk PKH tahun ini ada yang belum ditransfer, mugo-mugo memang belum ditransfer. Tapi ada penerima BPNT memang yang hanya sampai bulan Maret. Kenapa bisa bulan Maret? Verbal yang kita lakukan kemarin tadi jadinya sekian. Jadi di April udah nggak terima beras karena warganya juga datang ke kita ya dengan jaluk yang kemenan nganggo nangis, tapi kita nggak bisa mengupayakan. Jadi itu yang PK. Ada 2 kemungkinan, belum ditransfer atau memang hanya sampai Maret. Nanti kita akan klarifikasi lagi. Yang kedua, bahwa BLT desa tidak bisa diberikan pada tahun anggaran yang sama. Artinya kalau dia sudah menerima PHK Januari sampai Maret, BLT desa dalam anggaran yang sama dia sudah tidak bisa mendapatkan. Termasuk kemarin ada 2 ibu-ibu yang ketika kita jelaskan, ya bahasanya terakhir kita jelaskan enak, Pak tulung Pak aku usulkan meneh. Kita akan usulkan, tapi hasilnya kita nggak bisa memastikan. Tapi mudah-mudahan dengan berita di TV seperti itu, Pak Jokowi ini juga akan memperbaiki bagaimana sih cara untuk membuat data itu nyaman. Tidak hanya di Pekalongan, tidak hanya di Mending-Indi, bahkan Jawa Barat, yang Belitung, Bupati ini, Jawa Barat, Jawa Tengah juga sama. Karena memang data datangnya nggak sama. Jadi kita nggak bisa menjelaskan. Saya lihat yang dari Jawa Barat, dia belum tahu bahwa akan ada bantuan 34. Parah lagi yang Jawa Barat. Karena dari pemerintah kabupatennya agamu dijual. Ada warga 3.000 jual TKB, metune cuma yang pertama kita dapat 34 GGR. Dari penjual TKB metune orang. Karena belum ada pemahaman bahwa BLT desa tidak diperkenankan untuk diberikan kepada yang sudah menerima APBN dan APBD. Yang paling pokok tadi harus dipahami, penerima PK yang berhenti Maret, karena dalam tahun anggaran yang sama mereka sudah tidak bisa mendapatkan BLT ini harus dipahami. Karena jelasnya paling angel tuh, aku untuk miskin. Kenapa? Jangankan yang 600, yang beras saja kemarin mereka sudah datang. Pak, aku dikasih beras, aku seorang itu. Itu tak cek memang dia berhenti hanya sampai Maret. Nah ini yang seperti ini yang memang kita dengan BLT desa nggak bisa berbuat. Makanya harus paham. Mudah-mudahan tadi yang PKH jawabannya yang pertama yang benar. Memang ada yang belum ditransfer. Tapi kalau untuk warung memang sudah tereliminasi sampai dengan Maret. Data yang kita dapat di kecamatan
itu sebelum data itu tereliminasi, sehingga data yang kita dapat orang itu masih ada. Makanya waktu mengajukan form A pun orang itu ketinggalan, karena di form A yang kita ajukan sudah nggak ada. Tapi dengan BLT desa kita nggak bisa berbuat. Paham ya? Ini harus paham karena nanti akan banyak permasalahan sing 3 bulan pedot. Mereka rata-rata janda. Sing entuk 600 montore anyar. Jadi harus bisa menjelaskan. Karena dengan semua kita nggak menutup mata lah, dengan tahu basis data yang ada di PKH dan BKIT pun menurut kasat mata kita ono sing kurang pas. Kayak untuk waktu orang. Untuk memang kita harus bisa menghormati. Paham ya? Nah, orang bisa jelaskan, jangan mencoba menjelaskan, kasih ke desa. Di desa yang ditemani, yang paham, di sini ada Pak Narko dan Pak Mendi. Jangan ke yang lain lagi, yang lain ke jawabannya coba aku isin. Ini terkait dengan BLT sosial, nanti di sini ada Pak Mendi, ada Pak Narko, ada Pak Agus. Memang itu tugasnya, bukan berarti sing liya orang ngerti, karena memang tugasnya di 3 orang terkait dengan nanti pengaduan. Nek ketemu saya ya ada saya nggak masalah, nek saya nggak ada bisa dengan 3 orang. Pak Tarik sering-sering di sini nanti bisa menjelaskan. Insya Allah nek 3 orang ini jawabannya aman sama.